Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian, langsung saja saya akan mulai dengan satu kisah. Ada seorang ulama namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau kalau tidak salah wafat tahun 180 Hijriah. Dalam sejarah saya baca, Imam Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama yang gemar sekali beribadah haji. Bahkan mungkin hampir setiap tahun beliau itu ibadah haji. Imam Abdullah bin Mubarak. Satu kesempatan beliau naik haji. Beliau berangkat dari kediamannya di Kufah atau Baghdad, saya lupa, menuju ke Mekah, kemudian melakukan prosesi ibadah haji dari awal sampai akhir, sampai selesai. Setelah beliau selesai melakukan ibadah haji, maka kemudian beliau lelah. Beliau istirahat di satu sudut di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Waktu beliau istirahat, beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat dua orang malaikat sedang turun dari langit, berdiri di samping Ka'bah. Salah satu malaikat mengatakan kepada malaikat yang lain, "Wahai saudaraku, berapa jumlah jamaah haji tahun ini?" Kemudian salah satu malaikat mengatakan, kalau tidak salah, jamaah haji tahun ini sebanyak 600.000 jamaah. 600.000 jamaah itu untuk tahun itu, untuk masa itu mungkin sudah banyak, Pak ya. Ya, saat ini pinten nih jamaah haji nih. Pinten juta niku. 600.000. Kemudian bertanya lagi, dari 600.000 jamaah siapa saja yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh malaikat yang satunya, untuk tahun ini tidak ada satupun hajinya yang diterima oleh Allah. Dalam kisah seperti itu, Pak. Jadi 600.000 jamaah
tahun-tahun sekian, tahun-tahun abad-abad kedua Hijriah itu, dari 600.000 jamaah, satu pun tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Satu pun tidak ada yang makbul. Itu tahun itu masih banyak ulama, masih banyak orang-orang alim, masih banyak orang-orang zuhud. Tapi seperti itu. Jadi kalau sekarang ini 2 juta atau 3 juta jamaah haji ini dengan kondisi sosial sekarang ini, dengan kondisi manusia sekarang ini, ya saya nggak tahu berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 600.000 saja, satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah. Itu adalah kabar yang diterima oleh Imam Abdullah bin Mubarak dari mimpi beliau. Mimpinya orang suci, mimpinya orang bersih itu ya, ar-ru'yah as-sadiqah. Cuma kemudian malaikat itu mengatakan, tapi ada satu orang yang dia mendapatkan pahala haji pahalanya itu setara dengan haji yang makbul itu, satu orang. Cuma dia tidak berangkat haji. Siapa dia? Orang yang tidak berangkat haji kok kemudian mendapatkan pahala haji. Dikatakan dia adalah seorang tukang sol sepatu namanya Ali bin Al-Muwaffaq, hidupnya di kota Kufah. Nah, hidupnya di kota Damaskus. Kufah itu tempatnya Abdullah bin Mubarak. Kalau Damaskus itu di Syria. Sekarang negara yang sekarang konflik itu, yang sekarang hancur-hancuran itu. Setelah itu Abdullah bin Mubarak langsung beliau bangun terkejut, kemudian mengemasi barangnya langsung menuju Damaskus. Tidak langsung pulang, menuju Damaskus untuk mencari orang yang namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Dia dari Mekah menuju Damaskus, ini jauh sekali. Sesampai di kota Damaskus, dia tanya ke setiap sudut kota, apa ada di kota ini seorang yang namanya Ali, tukang sol sepatu. Keliling beliau tanya, kemudian ketemulah beliau dengan seorang sol sepatu di pinggir jalan, namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Beliau tanya kepada tukang sol sepatu, apakah engkau orang yang bernama Ali? Dijawab, iya saya Ali. Kok jenengan tahu siapa saya? Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku memiliki pengalaman yang luar biasa pada tahun ini. Saat aku ibadah haji, maka aku bermimpi ada malaikat yang mengatakan tahun ini ibadah haji yang sejumlah 600.000 tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu, hajimu. Sedangkan engkau tidak berangkat haji. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak tanya kepada Ali ini, apa rahasia amalmu? Apa yang telah engkau lakukan sehingga walaupun engkau tidak berangkat haji, engkau mendapatkan pahala haji. Kemudian diceritakan, wahai syekh, wahai imam, aku ini orang miskin. Setiap hari pekerjaanku hanya menjahit sepatu di jalan ini. Uangku juga tidak banyak, tapi aku pengen sekali ibadah haji dan aku sudah menabung untuk niatku itu selama 40 tahun. 40 tahun. Aku seumur-umur nih. Tukang sol sepatu hasilnya pinten, Pak. Sudah 40 tahun. Dan saat uangku itu merasa cukup untuk berangkat, malamnya, siangnya saya akan berangkat, paginya saya akan berangkat, malamnya istriku itu yang sedang hamil itu mencium bau makanan dan pengen sekali untuk menikmati makanan itu. Makanya kemudian aku berkeliling kampungku dan aku temukan sumber bau makanan yang sangat enak itu. Ternyata itu dari rumahnya seorang janda yang punya anak banyak. Maka dia kemudian, saya mengetuk pintunya, aku katakan bahwa aku
ingin meminta makanannya sedikit saja untuk istriku yang sedang hamil. Nek cara sakniki nyidam ngoten niku nggih. Nyidam niku mitos napa asli to Pak asline, Pak? Asli nggih. Pengene tenanan digolekne bengi-bengi ngoten niku. Cuma kemudian perempuan itu mengatakan makananku ini hanya pantas untukku dan anak-anakku, tapi tidak pantas untuk engkau. Loh kenapa? Istriku sedang hamil dan pengen sekali untuk menikmatinya. Iya, tapi ini enggak halal untukmu. Kalau enggak halal itu makanan apa? Aku adalah seorang janda, miskin, tapi aku memelihara anak yatim yang banyak. Dan aku enggak kuat untuk memberi makan mereka setiap hari dengan uang yang halal, dengan makanan yang halal. Maka aku kumpulkan bangkai-bangkai yang ada di pinggir jalan, di luar kota, kemudian aku ambil, aku masak, dan inilah masakan itu untuk anak-anakku yang miskin. Langsung kemudian Ali ini menangis. Dari matanya keluar air mata itu, dia menangis. Kemudian dia langsung pulang berlari menuju istrinya dan mengatakan, kamu tidak dapat apa yang kamu inginkan dan ambil uangku yang akan aku gunakan untuk ibadah haji. Maka kemudian uang itu semuanya Pak, uang tabungan selama 40 tahun itu semuanya diserahkan kepada janda itu untuk memberi makan anak-anak mereka yang kelaparan. Itu adalah kisahnya seorang yang diterima hajinya walaupun dia tidak berangkat haji. Namun dia melakukan amal seperti itu. Bekalnya untuk ibadah haji ini kemudian diberikan kepada janda itu. Kisah ini dijadikan dalil oleh seorang ahli hadis negara kita, namanya Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, imam besar Masjid Istiqlal sebelum sekarang Pak Nasaruddin Umar ini, digunakan sebagai dalil. Waktu itu saya membaca di majalah Gatra, digunakan sebagai dalil bahwa al-ibadatul muta'adiyatu khairum min ibadatil qasirah. Ibadah yang sifatnya muta'adiyah, ibadah yang sifatnya sosial, ibadah yang sifatnya itu bermanfaat untuk orang banyak, itu khairun, itu lebih bagus min ibadatil qasirah, dari ibadah yang sifatnya itu qasirah. Qasirah itu manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Kalau panjenengan sholat, kalau panjenengan umroh, kalau panjenengan haji, itu ibadah, butuh pengorbanan, butuh biaya. Tapi ketika kita melakukan ibadah itu, yang puas itu adalah hati kita. Yang puas hanya hati kita secara individual. Namun ketika uang itu kita berikan kepada fakir miskin, uang itu kita berikan kepada orang-orang yang susah, uang itu kita berikan untuk kepentingan-kepentingan orang banyak, kepentingan-kepentingan sosial, maka yang mendapatkan kesenangan, yang mendapatkan kepuasan itu tidak hanya kita, tetapi orang-orang yang dapat santunan dari kita itu. Makanya ibadah sosial itu lebih afdal daripada ibadah individual. Ibadatul muta'addi afdal min ibadatil qasirah. Itu apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob di dalam tulisannya. Yang waktu itu judul tulisannya itu adalah Jamaah Haji dan Umrah Panggilan Setan. Ya, jadi judulnya provokatif banget. Ya, Jamaah Haji dan Umrah Panggilan Setan. Artinya orang pergi ibadah haji, orang pergi ibadah umrah itu panggilannya tidak lillahi ta'ala, untuk mensucikan dirinya, untuk membersihkan jiwanya tidak, tapi mungkin hanya untuk popularitas atau untuk menutupi keburukannya. Ya, artis selingkuh kemudian terekam media ditutupi dengan umrah, atau pejabat mau dipanggil KPK kemudian tiba-tiba umrah. Nah itu mungkin yang disebut haji dan umrah panggilan setan. Ya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran
Surat Al-Ma'un itu jenengan pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nanti jenengan buka itu ayatnya. Di dalam ayat ini secara ringkas Allah mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama itu ada dua. Saya baca di dalam tafsir, judulnya Tafsir As-Saffatu Tafasir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni, seorang ulama dari Syria yang kelihatannya masih hidup itu. Memang As-Sobuni kitabnya banyak. Beliau mengatakan bahwa ayat ini, surat Al-Ma'un ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama? Apakah tahu engkau orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang-orang yang fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim, wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan menahan diri untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Jadi Imam As-Sobuni mengatakan bahwa ayat ini maksudnya adalah menjelaskan dua hal, bahwa orang yang mendustakan agama itu ada dua kelompok. Yang pertama, al-kafirul jahidul lini'amillah. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Orang-orang yang mukadzibu biyaumil hisabi wal jaza. Orang-orang yang mengingkari terjadinya hari hisab dan hari pembalasan. Lah pengingkaran kepada nikmat-nikmat Allah itu diwujudkan dengan orang-orang yang dia bakhil, orang-orang yang tidak mau menolong orang lain. Itu dikatakan mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Imam As-Sobuni mengatakan, Syekh As-Sobuni mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan al-munafiqul ladzi la yaqsudu bi amalihi wajh Allah. Orang munafik alladzi la yaqsudu, yaitu orang yang tidak mengqasadkan, menujukan bi amalihi amal-amalnya wajh Allah, dengan mendapatkan ridha Allah, dengan mendapatkan wajah Allah. Jadi kesimpulan Imam As-Sobuni, orang yang mendustakan agama ada dua. Pertama, orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah dengan cara bakhil itu. Kemudian yang kedua, orang yang pamer, orang yang riya di dalam melakukan amal-amal itu. Ibadah kepada Allah atau amal-amal yang lain. Itu dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ayat itu kan menegaskan kepada kita bahwa kita ini dianggap lurus dalam beragama. Kita itu dianggap lurus di dalam mengiltizami agama kita ini, din kita ini, kalau dua perkara itu beres. Ya, dua perkara itu beres. Yang pertama apa? Yang pertama, kita mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran agama ini ke dalam kehidupan kita yang nyata. Kan nikmat itu ada dua, Pak. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang diberikan oleh Allah dengan apa? Dengan diciptakan kita ke dunia ini, fisik kita ini. Kemudian yang kedua adalah nikmat rezeki. Nikmat berupa fisik itu, jadi kita dilahirkan oleh Allah, diberi fisik yang sehat. Itu kan nikmat Allah yang cara mensyukurinya digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk beribadah. Maka fasolli, sholatlah. Kemudian nikmat yang kedua adalah rezeki. Hidup kita itu dijamin oleh Allah. Hidup kita itu sudah dijamin, umur kita itu berapa, dari lahir sampai mati itu berapa, rezekinya berapa. Itu kalau kita belajar akidah dalam kitab-kitab tauhid itu sudah dijamin oleh Allah.
Maka cara mensyukuri nikmat yang pertama adalah dengan beribadah secara individual, sholat, puasa, kemudian jamaah dan sebagainya. Kemudian nikmat yang kedua berupa rezeki itu cara mensyukurinya adalah dibagi. Ya, dibagi. Artinya kalau kita punya rezeki yang lebih, digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menolong orang lain, menyantuni orang yang kesusahan, atau membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Itu cara mensyukurinya. Dan itu pentingnya amal. Makanya di dalam kitab-kitab akhlak itu, seseorang tidak akan mungkin mencapai derajat kewalian. Artinya seseorang tidak mungkin mencapai derajat dicintai oleh Allah kalau hatinya itu tidak punya sifat dermawan. Tidak akan mungkin orang itu dekat kepada Allah kalau dia tidak dermawan. Itu banyak dikatakan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab tentang akhlak. Imam Ghazali, Imam Dunnun al-Misri, imam-imam itu mengatakan seperti itu. Karena sejak para nabi, para sahabat, para ulama itu tidak ada sejarahnya orang-orang yang dekat kepada Allah, baik para nabi, para sahabat maupun para ulama itu yang punya sifat bakhil. Semuanya itu dermawan. Kenapa? Karena kedermawanan itu adalah bukti yang sangat jelas tentang kualitas iman seseorang. Dalam kitab judulnya Bidayatul Hidayah. Enten kitab judulnya Bidayatul Hidayah ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam kitab itu dijelaskan bidayah itu, mungkin saya pernah menyampaikan, Pak. Saya kesini 1 kali ya. Mungkin enten sing mbaleni mboten napa-napa. Kalau saya kesopan kalau wingi kalau nerangke napa. Kalau dikengken mriki nggih dadakan gitu. Nembe ndek dalu. Dalam kitab itu dikatakan, hidayah itu ada awal, ada akhir. Ada permulaan, ada pengakhiran, ada bidayah, ada nihayah. Maksudnya kalau panjenengan iso diarani untuk hidayah niku nek ada pintu masuk, kemudian ada pintu keluar, ada permulaan, ada akhir. Kalau panjenengan mboten iso diarani untuk hidayah niku nek cuma untuk awale, akhire ora oleh. Ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Imam Ghazali menjelaskan yang disebut dengan bidayatul hidayah itu adalah ilmu dan keimanan secara zahir. Jadi kalau kita ini dapat pengetahuan, dapat ilmu, kemudian kita punya kesadaran untuk beramal. Kita jadi seorang muslim, pengen jadi seorang muslim yang baik, kita mencari ilmu, kemudian kita mengamalkannya, kita sholat, kita melakukan amalan-amalan yang baik setiap harinya. Menurut Imam Ghazali itu namanya orang yang sudah mendapatkan hidayah permulaan, namanya bidayatul hidayah. Tapi orang yang sudah mendapatkan hidayah permulaan ini belum tentu dia mendapatkan hidayah yang akhir, namanya nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah itu adalah takwa batin. Kalau bidayatul hidayah itu takwa zahir, kalau nihayatul hidayah itu takwa batin. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah mencakup 2 hal. Pertama takwa zahir, yang kedua takwa batin. Takwa zahir itu adalah secara fisik kita ini takwa, dilihat dari zahir itu takwa, tapi takwa batin itu secara batin akhlak kita itu baik. Penyakit-penyakit hati kita itu hilang, sifat-sifat yang buruk termasuk bakhil itu hilang, hasad, dengki, sombong itu hilang. Jadi takhalli, sifat-sifat yang buruk itu dikeluarkan dari hati, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik, itu namanya takwa batin. Dan termasuk ciri orang yang batinnya takwa itu adalah dermawan. Karena dermawan itu nggak akan mungkin dimiliki oleh seseorang selain orang itu punya rasa cinta.
cinta kepada sesama, cinta kepada orang-orang lemah, cinta kepada orang-orang fakir. Nek kula panjenengan mboten seneng, mboten cinta, enggak mungkin iso dermawan. Kan ngoten. Sakitipun tami nggih. Lah Imam Ghazali mengatakan harus seperti itu hidayah itu. Makanya kalau orang itu hanya baik secara fisik, hanya baik sholatnya baik, hajinya berangkat, jamaahnya baik, kemudian amal-amal dohirnya baik, namun masih ada kesombongannya, masih ada kebahilannya, masih ada godopnya, orang mudah benci kepada orang lain, orang mudah mencacat, menghardik orang lain, maka menurut beliau itu belum mendapatkan takwa yang sesungguhnya. Itu namanya baru permulaan, belum pengakhiran. Makanya kalau kita pengen menjadi orang-orang yang takwanya itu haqqa tuqati, hidup selamat dunia dan akhirat, takwanya harus sampai ke dalam, ke batin itu. Jadi nek kula panjenengan bentinten tesih salat tetapi tamake ten donya niku, tamake ten jabatan, tamaknya kepada syuhrah, kemasyhuran, ketenaran niku tesih kenceng, niku berarti kula panjenengan dereng entuk takwa batin. Dan biasanya orang yang takwanya dohir sementara batinnya belum takwa, dia naik ke atas tetapi biasanya di tengah perjalanan dia jatuh. Nggih pinter, nggih ngalim, nggih ceramah nggih iso, tapi mungkin duwe jabatan rada dhuwur terusan goyah. Gelem korupsi atau bahkan merugikan agamanya, merugikan negaranya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Niku karena dereng beres, jiwane niku dereng beres. Takwanya nembe separo. Niku pentingipun takwa batin. Dan yang kedua, kalau memang kita mau berpikir jernih, Pak, ya. Di buku-buku tipis niku banyak kitab yang berbicara tentang as-sa'adah. Misalnya Kimia Us-Sa'adah, tulisannya Al-Farabi. Ada Al-Munqidh minad Dhalal, tulisannya Imam Ghazali. Ada banyak kitab-kitab kecil itu yang kalau kita baca kitab-kitab itu, Pak, itu kadang-kadang itu menampar diri kita selama ini kita itu keliru di dalam mengidentifikasi sumber-sumber kebahagiaan untuk kita itu apa. Kalau panjenengan kata-katanya menika nggih. Kula kali panjenengan mboten panjenengan ki Mbak nggih. Kula mungkin kali panjenengan. Kebanyakan itu salah mengidentifikasi sumber kebahagiaan kita itu apa. Nggih, misidentification ngoten. Salah mengidentifikasi. Kalau panjenengan kadang-kadang memahami kebahagiaan itu kalau kita sudah punya duit banyak. Rezekinya banyak, uangnya banyak, asetnya di mana-mana, jabatannya tinggi, gajinya gede, mesti bahagia. Padahal kan belum tentu. Ya, belum tentu. Lah kadang-kadang salah mengidentifikasi. Tapi nek kula panjenengan mau merenungi ajaran agama kita itu, sumber kebahagiaan tidak diletakkan oleh Allah di situ. Allah mengatakan man amila sholiha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia iman, kata Allah falanuhyiyannahu. Niku nek cara nahwu niku enten dua kalimat taukid. Yang pertama la pendek. La pendek itu kan artinya sungguh, Pak. Nek la panjang artinya tidak. Makanya ketika zaman Homer itu mau diharamkan itu kan pakai tahapan-tahapan itu. Pertama Homer itu tidak diharamkan. Ya, cuma Al-Quran mengatakan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian ada orang yang ketika sholat membaca
Qul ya ayyuhal kafirun itu la a'budu dibaca la a'budu ma ta'budun. Kalau la a'budu ma nek panjang itu aku tidak beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Nek pendek niku sungguh aku beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Jadi la niku la pendek. Oke, la pendek. La yuhyiyannahum. La ini pendek, artinya sungguh. Yang kedua itu ada nun yang ditasdid itu. Nun yang ditasdid itu kalau nggak salah dulu saya belajar nahwu itu namanya nun taukid sakilah. Nun untuk menguatkan. Jadi kalau ada kata depannya itu la pendek, kemudian di akhir itu ada nun yang ditasdid, itu artinya sungguh, sungguh murokab sungguhnya itu. Jadi sungguh ini itu double-double. Lah ayat itu mengatakan sungguh Allah akan memberikan kebahagiaan. Hayatan thayyibah niku nek cara tafsir niku hayatus sa'adah, hidup yang bahagia. Itu kalau orang memiliki dua hal. Pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Jadi salah satu di antara sebab kita itu bahagia kalau kita beramal soleh. Yang bikin kita bahagia itu tidak memiliki sesungguhnya, tetapi memberi. Jadi nek duwe niku orang karuan bahagia, tapi nek memberi orang lain itu mesti bahagia. Mesti bahagia. Itu janji Allah di dalam ayat ini. Amalan solihan itu kan luas. Oke, luas. Kenapa seperti itu? Karena memang di teori apapun, Pak, ya. Baik itu teori agama ataupun teori-teori pemikiran modern itu ujung-ujungnya ya seperti itu, bahwa kebahagiaan itu sumbernya bukan kepemilikan sesungguhnya. Tapi kebahagiaan itu sumbernya adalah amal-amal yang baik, yang dengan amal-amal yang baik itu seseorang mampu untuk mengatur kepemilikan itu. Seseorang mampu mengatur kepemilikan, kemudian seseorang itu mendapatkan kepuasan yang walaupun kadang-kadang dipandang orang itu tidak bahagia, tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Itu amal soleh. Kemudian yang kedua adalah iman. Orang bahagia itu kalau dia punya iman. Lah mestinya iman yang bagaimana? Iman yang sebagaimana pernah saya bahas adalah iman yang sampai mengantarkan orang itu kepada ridho. Ridho kepada Allah. Sampai nanti. Waktu kula pun telas. Dereng ya. Pun padang. Ada satu kisah. Ada seorang ulama namanya Imam Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun al-Misri itu seorang ulama yang terkenal. Ya, ulama yang terkenal. Satu hari beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa yang akan menjadi tetanggaku besok di surga. Dongane ngoten niku. Berarti nek kula panjenengan donga ngoten niku mboten oleh ketinggalan nggih. Yakin banget mlebu surga. Ulama gede angsal ya nek kula panjenengan ya kepedean ngono ya. Tapi nggih mboten napa-napa. Sama ketika Nabi Musa juga pernah berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku siapa yang akan menjadi tetanggaku di surga. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa bahwa tetangganya di surga namanya si Fulan, tempatnya ini, perjalanannya begini. Langsung paginya Nabi Musa mencari tempat yang ditunjukkan di dalam mimpinya itu, ketemu dengan seseorang yang sesuai di dalam mimpinya. Maka didatangi. Setelah didatangi, Nabi Musa dipersilakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ditemui-temui, Pak. Jadi ditinggal wirawiri ngoten itu. Ditinggal ngurusi, sibuk lah. Bahkan tuan rumahnya itu masuk ke dalam kamar, kemudian keluar itu menggendong seekor babi. Babi itu kemudian dimandikan, dibersihkan, dibawa lagi ke kamar. Setelah itu masuk ke kamar yang satunya, menggendong babi lagi,
kemudian dimandikan, dimasukkan lagi ke dalam kamar. Nabi Musa bingung. Iki jarene calon ahli surga, tetanggaku tapi kok ngingune babi gitu. Kan bingung gitu. Nah, maka kemudian Nabi Musa setelah selesai kesibukannya baru ditemui. Saya itu mimpi diberi petunjuk oleh Allah bahwa kamu adalah temanku di surga. Tapi kok kamu memelihara babi. Maka orang itu kemudian mengatakan, babi itu adalah orang tuaku. Yang satunya bapakku, yang satunya adalah ibuku. Dulu mereka berdua saat hidup itu banyak dosanya. Banyak kemaksiatannya. Ingkar kepada Allah sehingga Allah mengutuknya jadi babi. Namun walaupun dia seperti itu, dia adalah orang tuaku. Aku wajib memeliharanya. Aku wajib berbakti kepadanya. Jadi intinya orang itu menjadi tetangganya Nabi Musa karena amalnya yang satu ini, berbakti kepada kedua orang tua. Sama Imam Dunun Al-Misri juga sama. Dia ketika berdoa kepada Allah, dia bermimpi diberi petunjuk oleh Allah lewat seorang malaikat yang mengabarkan kepadanya bahwa besok yang akan menemaninya di surga, tetangganya di surga itu seorang perempuan namanya Royhanah. Seorang perempuan namanya Royhanah. Dan rumahnya di Kufah, pekerjaannya penggembala kambing. Maka kemudian Imam Dunun Al-Misri ini paginya mencari Royhanah itu di Kufah. Dan setelah beliau berkeliling-keliling tanya, beliau menemukan orang yang tahu alamatnya Royhanah ini. Orang itu mengatakan Royhanah itu setiap hari menggembala kambing. Menggembalanya di luar kota, di lembah sana. Setiap hari dia duduk di sana menggembala kambing. Maka kemudian oleh Imam Dunun Al-Misri dicari di tempat itu dan ketemu. Didekati perempuan itu. Ya, Imam Dunun mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Perempuan itu mengatakan, "Lah kamu juga siapa?" "Aku tanya namamu." Artinya namamu. Perempuan itu mengatakan, "Ada urusan apa engkau menanyai namaku?" Nah, baru kemudian Imam Dunun Al-Misri mengatakan bahwa aku punya kepentingan untuk menemuimu karena tadi malam saya itu diberi petunjuk oleh Allah bahwa temanku yang akan menemaniku di surga adalah seorang perempuan namanya Royhanah. Perempuan itu, Pak, ketika dia mendengar bahwa namanya disebut sebagai temannya dia di surga, langsung mengatakan, "Kalau begitu, apakah kamu adalah seorang ulama besar namanya Dunun Al-Misri itu, rumahnya Mesir itu?" Jadi perempuan itu juga sudah tahu kalau temannya di surga adalah Dunun Al-Misri. Dunun Al-Misri juga sudah tahu kalau temannya di surga adalah Royhanah. Dunun Al-Misri ini mikir, kalau saya ini ulama tiap hari baca kitab, tiap hari belajar, tiap hari beramal, berdakwah kemana-mana, masuk surga. Lah, kalau orang perempuan ini tiap hari menggembala kambing, maka dia tanya, "Apa rahasia amalmu sehingga engkau menjadi temanku di surga?" Perempuan itu mengatakan, "Aku orang miskin, aku hanya penggembala kambing. Aku tidak punya apa-apa, tidak punya amalan apa-apa, dan tidak bisa beramal apa-apa. Setiap hari aku hanya ibadah biasa, sholat biasa, kemudian karena aku budak, aku bekerja sesuai dengan amanahku sebagai budak." Kemudian dia mengatakan, cuma aku ini bukan orang yang punya keinginan apa-apa. Hidupku hanya untuk ibadah kepada Allah. Hatiku sudah ikhlas dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Kalau ada tetanggaku, kalau ada orang-orang itu bisa punya harta banyak, memiliki segalanya, itu tidak akan mempengaruhi hatiku. Jadi hatinya mboten susah ya mboten seneng. Wong niku ajeng duwe napa, wong niku ajeng nyambut gawe apa, iso tuku apa, enggak peduli. Nggih, ora pengen ya ora gething ngoten. Jadi flat mawon, atine niku flat, rata. Enggak mempengaruhi apa-apa. Sebab napa? Dia hidup itu sudah tidak punya keinginan.
Keinginannya hanya beribadah kepada Allah. Sedangkan beribadah kepada Allah tidak mesti kaya, tidak mesti pinter, tidak mesti napa niku punya segalanya. Dalam keadaan miskin pun orang tetap bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan nek entuk nikmat disyukuri niku dapat pahala. Nggih napa mboten? Tapi kalau panjenengan nek entuk musibah sabar itu juga dapat pahala, kan sami mawon. Kalau panjenengan kaya kemudian bersyukur, banyak sedekah, banyak infak, itu dapat pahala. Tapi kalau panjenengan miskin nggak punya apa-apa, ning sabar tidak berbuat haram, itu juga dapat pahala. Kan sami mawon. Terus masalahnya apa masalahnya? Masalahnya kan ada di tujuan. Jadi nek tujuan kalau panjenengan golek ridhonya Allah, dikasih hidup seperti apapun oleh Allah, nggih enak saja, nggak masalah. Niku namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak hanya sekedar orang tidak pamer, orang tidak ujub, tapi ikhlas itu yang hakiki, orang itu ridho menerima segala yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sakit ya alhamdulillah, sehat ya alhamdulillah, kaya ya alhamdulillah, miskin ya alhamdulillah. Ning angel banget ngoten niku. Ngomongnya gampang, nglakoni niku angel. Tapi nek kula panjenengan pengen bahagia sejati, ngoten niku, secara keimanan kula panjenengan niku ridho dengan Allah, kemudian secara amali kula panjenengan banyak beramal soleh lillahi taala. Niku nek kula panjenengan pengen derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap nggih. Nyuwun ngapunten menawi kathah kelepatan. Kedangon iki nggih. Mugi-mugi mawon manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ma min kulli dzambin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.